Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 buku teks pembelajaran IPS. Hari ini kita ada di Museum Fathahillah yang ada di Kota Tua. Di sini kita akan membahas terkait isu sosial dan juga budaya berbasis IPS. Sebelumnya perkenalkan yuk anggota kelompok. Nama saya Winja Fatia. Saya Metadila Harmenia. Saya Dafa Sabia. Saya Muhammad Farhan. Saya Muhammad Zaki. Saya Ahmad Syaifuddin. Saya Abang Revan. Oke, kali ini kita bakal membuat video pembelajaran edukatif. Selamat menonton. Dadah. Ada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Kawasannya itu terletak di pusat kawasan Kota Tua Jakarta atau bekas pusat pemerintahan Batavia. Pada tahun 1710, setelah selesai dibangun dan diresmikan sebagai Balai Kota Batavia. Apa aja sih fungsi museum ini? Untuk fungsi konservasi itu untuk menyimpan dan merawat puluhan ribu benda bersejarah Jakarta. Sedangkan untuk fungsi edukasi, itu menjadi pusat informasi sejarah dari masa prasejarah hingga modern. Sedangkan untuk fungsi rekreasi sebagai tempat wisata budaya bagi masyarakat umum. Iya, terus kenapa ya tempat ini menjadi cagar budaya? Jadi alasannya itu karena arsitekturnya bersejarah. Bangunan ini asli loh dari peninggalan abad ke-18 bergaya barok klasik mirip Istana Dam di Amsterdam. Kolonialisme di Batavia dimulai pada tahun 1619 ketika VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut dan menghancurkan Jayakarta. Kemudian membangun Batavia sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan Belanda di Nusantara. Dari kota ini, VOC mengendalikan perdagangan rempah-rempah melalui sistem monopoli, memanfaatkan tenaga kerja paksa dan perbudakan serta memperluas kekuasaan ke berbagai daerah. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, Batavia berada di bawah pemerintahan Belanda dan menjadi ibu kota Hindia Belanda, hingga pada masa penjajahan berakhir. Kolonialisme di Batavia meninggalkan dampak besar, baik berupa penderitaan masyarakat akibat eksploitasi ekonomi maupun warisan bangunan dan tata kota kolonial yang hingga kini masih dapat ditemukan di Kota Tua Jakarta. Perkembangan kota Batavia kini dimulai sejak VOC menghancurkan Jayakarta pada 1619, mengubahnya menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan bergaya Eropa. Akibat buruknya sanitasi dan endapan kanal di daerah Kota Tua, pusat kota diperluas ke selatan. Pada abad ke-18, pasca kemerdekaan namanya diganti menjadi Jakarta dan menjadi ibu kota Indonesia. Interaksi sosial budaya di Batavia adalah proses peleburan budaya antara pendatang yaitu dari Eropa, Tionghoa, Arab, India, dan suku Nusantara seperti Sunda, Jawa, Bugis, Melayu, dan lain-lain. Pertemuan ini melahirkan masyarakat mestizo serta komunitas Betawi, menciptakan akulturasi unik dalam bahasa, kuliner, pakaian, dan tradisi sehari-hari. Nah, kalau kita ngomongin soal Kota Tua, kawasan ini tuh sebenarnya adalah tempat bertemunya orang-orang dari seluruh dunia sejak zaman dulu. Karena dulu daerah ini merupakan pelabuhan besar yang rame banget. Yang datang ke sini bukan cuma orang Belanda atau Portugis saja, tapi ada pedagang dari Tiongkok, Arab, sampai ke India juga pada kumpul ke sini. Gak cuma bangsa asing, suku-suku asli Indonesia juga pada merantau ke sini. Ada dari Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Bali, sampai Ambon. Jadi teman-teman bisa bayangin nih, di sini tempat bertemunya berbagai macam bahasa, wajah, dan budaya dari berbagai penjuru dunia. Karena dulu yang memegang kendali di sini adalah Belanda, otomatis pengaruh mereka tuh kuat banget, terutama kalau kita lihat fisik bangunannya. Museum Fathahillah inilah contohnya. Dulu gedung ini adalah Stadius alias Balai Kota Batavia yang dibangun tahun 1710 atas perintah Gubernur Jenderal VOC yang dibangun Karena dulu yang memegang kendali di sini adalah Belanda, otomatis pengaruh mereka tuh kuat banget, terutama kalau kita lihat fisik bangunannya. Museum Fathahillah inilah contohnya. Dulu gedung ini adalah Stadius alias Balai Kota Batavia yang dibangun tahun 1710 atas perintah Gubernur Jenderal VOC Johan van Horn dan diresmikan oleh penerusnya Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Kalau kalian perhatikan modelnya, bangunan ini dibikin mirip banget sama istana yang ada di Amsterdam, Belanda. Ciri khasnya punya jendela-jendela kayu yang gede banget dan pintu-pintu yang tinggi kokoh.
Selain bangunan, pengaruh Belanda ini juga masuk loh ke bahasa kita sehari-hari. Banyak kata yang sering kita pakai sekarang sebenarnya serapan dari bahasa Belanda. Contohnya kayak kata kantor, gratis, sampai handuk. Terus, apa jadinya kalau semua suku dan bangsa tadi tinggal bareng dalam waktu yang lama? Nah, terjadilah yang namanya akulturasi alias percampuran budaya yang akhirnya melahirkan budaya Betawi. Contoh paling gampangnya bisa kita lihat dari pakaian pengantin adat Betawi. Pengantin cowoknya pakai jubah ala Arab, sedangkan pengantin ceweknya pakai baju dan hiasan wajah khas Tionghoa. Keren banget kan? Nah, gak cuma baju, percampuran ini juga ada di musik mereka. Kayak gambang kromong yang memadukan alat musik Tiongkok sama gamelan Jawa. Jadi, lewat Museum Fathahillah ini, kita bisa belajar kalau Jakarta itu dari dulu udah jadi kota yang sangat menghargai perbedaan. Meriam Sejagur. Meriam ini adalah salah satu artefak peninggalan sejarah yang berada di Museum Fathahillah dan menjadi simbol dari kolonialisme. Meriam ini dibuat pada tahun 1625 di Macau oleh insinyur Portugis yang bernama Manuel Tavares Bocaro. Awalnya meriam ini berada di Malaka, lalu kemudian direbut oleh VOC Belanda. Dan peristiwa ini menjadi bukti perebutan kekuasaan dan hegemoni bangsa Eropa atas jalur perdagangan di Nusantara. Pada bagian belakang meriam terdapat hiasan tangan dengan ibu jari terjepit di antara jari telunjuk dan tengah. Pada kebudayaan Portugis, gestur tangan tersebut disebut dengan mano inviga atau fico yang memiliki makna good luck atau keberuntungan dan kesuburan. Tetapi masyarakat lokal menyebutnya gestur tangan tersebut adalah sesuatu yang negatif. Meja sidang zaman kolonial. Kisah meja sidang zaman kolonial mencerminkan bagaimana kerasnya diskriminasi hukum pada zaman itu dan menjadi simbol ketidakadilan bagi kaum pribumi. Dulu dalam persidangan, pemerintah kolonial mau tidak mau harus menyesuaikan undang-undang Belanda dengan hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di Nusantara, agar para pribumi dapat menaati undang-undang yang telah diberlakukan oleh Belanda. Dan bukan hanya itu, meja sidang kolonial juga menjadi saksi bisu perlawanan tokoh bangsa. Lukisan Gubernur Jenderal VOC Petrus Albertus van der Para yang menjabat dari tahun 1761 sampai 1775 dan lukisan tersebut berada di Museum Sejarah Jakarta. Van der Para disebut sebagai Gubernur Jenderal VOC yang paling korupsi, karena ia memonopoli perdagangan VOC dan menyebabkan kesenjangan sosial pada saat itu. Van der Para hidup bergelimang harta, sementara rakyat di bawah kekuasaan VOC mengalami kemiskinan dan juga kelaparan. Serta budaya feodalisme yang pada saat itu masih sangat melekat, yang dimana gubernur dan rakyat-rakyat lokal masih tunduk di bawah kekuasaan VOC. Nah, sekarang kita akan bahas terkait peta Batavia, yaitu gambaran tata kota Batavia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kota Batavia dibangun dengan konsep yang menyerupai kota-kota di Belanda, lengkap dengan kanal-kanal sebagai jalur transportasi dan sistem pertahanan. Namun, di balik perencanaan kota yang tampak rapi, terdapat isu sosial yang sangat penting, yaitu tata ruang Batavia menunjukkan adanya pembagian wilayah berdasarkan status sosial dan kelompok etnis. Orang Eropa menempati kawasan yang lebih tertata dan memiliki fasilitas yang lebih baik, sedangkan masyarakat pribumi, Tionghoa, dan kelompok lainnya tinggal di wilayah yang berbeda sesuai kebijakan pemerintah kolonial. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan sosial dan diskriminasi yang diterapkan melalui sistem pemerintahan kolonial. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa itu saja, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial masyarakat Jakarta di kemudian hari. Penjara bawah tanah yang berada di Museum Sejarah Jakarta. Ruangan ini dulu digunakan sebagai tempat menahan para tahanan pada masa kolonial Belanda. Penjara ini memiliki kondisi yang sangat sempit, minim cahaya, lembab, dan juga tidak memenuhi standar kesehatan. Banyak tahanan ditempatkan dalam satu ruangan sehingga mereka mengalami penderitaan fisik maupun mental. Dari sisi sosial budaya, keberadaan penjara bawah tanah menunjukkan bagaimana kekuasaan kolonial mempertahankan dominasinya melalui hukuman dan juga penindasan. Banyak masyarakat pribumi yang mengalami perlakuan tidak adil hanya karena dianggap melawan pemerintah kolonial atau melanggar aturan yang dibuat oleh penguasa.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan merupakan nilai yang harus tetap dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Diorama Sejarah Jakarta. Diorama ini menggambarkan perjalanan panjang Jakarta, mulai dari masa Kerajaan Sunda Kelapa, berubah menjadi Jayakarta, kemudian Batavia pada masa kolonial, hingga akhirnya menjadi DKI Jakarta yang juga menjadi ibu kota Indonesia. Melalui diorama ini, kita dapat melihat bahwa Jakarta berkembang karena adanya interaksi berbagai suku, budaya, agama, dan juga bangsa. Proses tersebut melahirkan masyarakat yang sangat beragam atau multikultural. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan budaya Jakarta. Namun, di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan sosial seperti kesenjangan ekonomi, urbanisasi, kepadatan penduduk, hingga perlunya menjaga toleransi antar masyarakat. Karena itu, masyarakat Jakarta perlu terus menjaga semangat persatuan, saling menghormati perbedaan, serta melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Kenapa kita perlu menjaga peninggalan sejarah? Karena peninggalan sejarah merupakan warisan budaya yang termasuk bagian dari identitas suatu bangsa, khususnya bangsa kita sendiri yaitu Indonesia. Nah, di Museum Fathahillah ini kita tuh bertanggung jawab bersama agar nilai sejarah dan budaya kita tuh tetap dapat dipelajari oleh generasi yang akan mendatang. Melalui koleksi dan informasi yang ada di Museum Fathahillah, kita dapat mempelajari sejarah perkembangan kota Batavia pada masa kolonial hingga menjadi Jakarta seperti sekarang. Nah, materi ini berkaitan dengan IPS karena membahas peristiwa sejarah, interaksi manusia dengan lingkungannya, serta perubahan kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Dari pembelajaran tersebut, kita dapat menanamkan nilai nasionalisme, yaitu dengan memahami sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai identitas Indonesia dan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama untuk menjaga peninggalan sejarah khususnya di Museum Fathahillah. Jadi Museum Fathahillah itu bukan sekedar destinasi atau tempat wisata. Nah, museum ini juga termasuk tempat belajar yang mengajarkan kita untuk nasionalisme, terus menghargai perjuangan bangsa, pentingnya melestarikan peninggalan sejarah, serta menimbulkan rasa cinta tanah air. Mari kita kenali sejarah, lestarikan budaya, dan jadilah generasi yang bangga akan identitas bangsanya sendiri. Selain itu, Museum Fathahillah ini juga mengajarkan kita untuk menghargai perjuangan bangsa. Dengan berbagai koleksi sejarah, menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperoleh melalui perjuangan yang panjang. Nah, kita sebagai generasi muda itu dapat meneruskannya dengan cara semangat, dengan belajar yang giat. Selain itu juga berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Kalau ngomongin soal terkait isu budaya, khususnya di kawasan Kota Tua, itu memang ada isu kalau budaya lokal yang ada di kawasan Kota Tua itu masih menjadi tantangan, yaitu dengan adanya ditemukan pengunjung yang kurang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian situs bersejarah, serta kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari sejarah. Padahal pelestarian cagar budaya khususnya di Museum Fathahillah itu kan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kita terhadap peninggalan sejarah. Halo semuanya, pada bagian ini saya akan menjelaskan hubungan Museum Sejarah Jakarta dengan kehidupan kita saat ini berdasarkan perspektif ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pertama dan utama, mengapa museum itu masih penting? Museum bukan hanya tempat menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang membantu kita memahami perjalanan bangsa. Dengan mengunjungi museum,
Kita dapat mengenal sejarah secara lebih nyata sehingga tumbuh rasa menghargai perjuangan para leluhur kita, serta memperkuat rasa cinta kita terhadap tanah air. Yang kedua, apa sih manfaat belajar langsung di museum? Belajar di museum dapat memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan hanya dengan membaca buku. Kita dapat melihat secara langsung berbagai koleksi bersejarah, memahami fungsi dan maknanya, serta menghubungkan materi yang dipelajari di kelas dengan kehidupan nyata. Hal ini membuat pembelajaran IPS menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan jauh lebih bermakna. Selanjutnya, bagaimana sih generasi muda seperti kita untuk dapat menjaga cagar budaya? Caranya dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mematuhi peraturan saat kita berkunjung ke museum, tidak merusak ataupun mencoret bangunan maupun koleksi yang ada di museum, serta ikut memperkenalkan sejarah dan budaya Indonesia kepada masyarakat melalui media sosial atau kegiatan edukasi lainnya. Dengan begitu, warisan budaya dapat terus terjaga untuk generasi berikutnya. Terakhir, wisata sejarah juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Kehadiran wisatawan dapat meningkatkan pendapatan pedagang, pelaku UMKM, pemandu wisata, hingga penyedia transportasi umum. Oleh karena itu, museum tidak hanya berperan sebagai tempat belajar, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi dan wisata. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa museum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Museum menjadi tempat kita belajar, melestarikan sejarah dan budaya, sekaligus juga memberikan manfaat dalam sektor sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya dan sepatutnya kita ikut menjaga dan melestarikan warisan sejarah agar tetap bermanfaat bagi masa depan anak cucu kita. Nah, itu dia video pembelajaran edukatif dari kami. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan juga sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.